Anda mandi setiap hari, sikat gigi, jaga penampilan. Tapi mengapa tubuh tetap mudah lelah, gampang sakit, dan terasa menua lebih cepat? Rahasianya sering bukan di makanan atau obat, melainkan di 7 area tubuh yang terlupakan. Area kecil ini jadi sarang bakteri dan peradangan yang diam-diam merusak jantung, otak, paru-paru, bahkan mempersingkat usia Anda. Saya, Dr. Budi Hartono, dokter geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, ingin berbagi temuan penting. Ketika area-area ini dirawat hanya 5-10 menit sehari, banyak pasien saya merasa lebih segar, lebih kuat, tidur lebih nyenyak, dan mampu berjalan lebih stabil. Video ini akan mengungkap 7 kunci emas umur panjang yang hampir tidak pernah dibicarakan dokter di ruang praktik. Beberapa akan mengejutkan Anda karena mungkin seumur hidup belum pernah terpikir untuk merawatnya. Tonton sampai akhir, karena setiap bagian berisi langkah praktis yang bisa langsung Anda lakukan mulai hari ini. Perubahan kecil, hasilnya bisa luar biasa besar. Anda mungkin berpikir kehilangan gigi hanyalah masalah penampilan. Tapi tahukah Anda, setiap gigi yang tanggal tanpa perawatan bisa membuka pintu rahasia bagi infeksi berbahaya. Bakteri dari mulut bisa masuk ke aliran darah, menyerang jantung, bahkan meningkatkan risiko stroke. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan gigi rusak atau infeksi gusi memiliki risiko penyakit jantung 2 kali lebih tinggi. Saya sudah melihat sendiri betapa seriusnya masalah ini. Seorang pasien saya, Pak Hadi, berusia 68 tahun, awalnya hanya mengeluh giginya goyah. Ia mengabaikannya karena merasa maklum sudah tua. Beberapa bulan kemudian, beliau mengalami demam berulang dan mudah lelah. Setelah diperiksa, ternyata bakteri dari mulutnya masuk ke darah dan memperparah penyakit jantung yang sudah ada. Semua berawal dari mulut yang dianggap sepele, namun ada kabar baik. Dengan merawat mulut dan gigi secara sederhana, Anda bisa menjaga tubuh tetap kuat, makan dengan nyaman, dan menikmati makanan sehat tanpa rasa sakit. Caranya tidak sulit. Sikat gigi 2 kali sehari dengan sikat berbulu lembut. Jangan hanya menyikat gigi, tetapi juga gosok lidah perlahan. Gunakan obat kumur alami, misalnya air garam hangat, yang efektif membunuh bakteri tanpa efek samping keras. Periksa gigi setidaknya setiap 6 bulan, meskipun tidak merasa sakit. Batasi makanan terlalu manis atau keras yang bisa merusak gigi. Merawat mulut, merawat seluruh tubuh. Dengan gigi kuat dan sehat, Anda bisa makan sayur, buah, ikan, dan makanan bergizi lain yang menjadi bahan bakar umur panjang. Mulut bersih, hidup lebih panjang. Banyak orang percaya bahwa pilek atau batuk kecil hanyalah gangguan biasa. Namun kenyataannya, infeksi kecil di hidung atau tenggorokan bisa menjadi bom waktu yang berujung pada pneumonia, salah satu penyebab kematian paling sering pada orang lanjut usia. Hidung tersumbat yang dibiarkan berhari-hari dapat menjadi pintu masuk bakteri dan jamur ke paru-paru. Disitulah ancaman sebenarnya mengintai. Saya masih ingat Ibu Ratna, usia 72 tahun. Awalnya hanya pilek ringan yang tidak dihiraukan. Ia menganggapnya sebagai flu musiman. Tapi karena tidak pernah dibersihkan dengan benar, lendir menumpuk, kuman berkembang, dan akhirnya berubah menjadi infeksi saluran pernapasan bawah. Hasilnya, beliau harus dirawat di rumah sakit hampir 2 minggu. Semua bermula dari hidung dan tenggorokan yang diabaikan. Berita baiknya, Anda bisa mencegah semua ini dengan langkah sederhana. Hanya butuh kebiasaan harian yang mudah dilakukan. Bersihkan hidung dengan larutan garam fisiologis atau air garam hangat. Cukup semprot lembut atau gunakan cotton bud basah. Minum air hangat setiap pagi untuk melembabkan tenggorokan. Hindari minuman terlalu dingin yang bisa memicu iritasi. Hindari asap rokok dan debu. Jika harus keluar rumah, gunakan masker ringan untuk melindungi hidung dan tenggorokan.
Latih pernapasan dalam 5 menit setiap pagi, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan melalui mulut. Latihan ini memperkuat paru-paru dan menjaga oksigen tetap lancar. Ketika hidung dan tenggorokan bersih, pernapasan menjadi lebih lega, tidur lebih nyenyak, dan risiko infeksi paru-paru menurun drastis. Hidung bersih, napas lega, umur panjang. Setiap langkah yang Anda ambil adalah bukti kemandirian. Namun banyak orang tidak sadar bahwa kaki yang diabaikan dapat menjadi awal dari rantai masalah serius. Retakan kecil di tumit, bau tidak sedap di antara jari, atau kuku yang tumbuh salah mungkin tampak sepele. Tetapi pada lansia, semua itu bisa memicu infeksi jamur, luka sulit sembuh, bahkan menyebabkan jatuh yang berakibat fatal. Saya teringat kisah Pak Darman, seorang pria berusia 73 tahun. Ia mulai jarang keluar rumah karena merasa malu dengan bau kakinya. Ia juga sering kehilangan keseimbangan saat berjalan. Setelah kami memulai rutinitas sederhana, membersihkan kaki dengan air hangat setiap malam, mengeringkannya dengan teliti, dan memotong kuku lurus agar tidak tumbuh ke dalam. Perubahan besar terjadi. Bau hilang, kulit lebih lembut, dan yang terpenting, kepercayaan dirinya kembali. Ia kembali berani pergi ke pasar dan bertemu cucunya. Merawat kaki tidak sulit, tetapi membutuhkan perhatian khusus. Gunakan air hangat, bukan panas, untuk merendam kaki selama beberapa menit, lalu bersihkan di sela jari dan sekitar kuku. Keringkan dengan handuk bersih, jangan biarkan lembab karena kelembapan adalah sahabat jamur. Jika tumit terasa kering, oleskan krim pelembab tipis. Namun hindari area di antara jari agar tidak terlalu basah. Jika ada kapalan, gunakan batu apung secara perlahan, jangan terburu-buru mengikis habis dalam sekali gosok. Kaki yang sehat bukan hanya soal estetika, melainkan soal hidup mandiri. Dengan kaki kuat, Anda bisa berjalan mantap, menjaga keseimbangan, dan mencegah jatuh. Ingatlah bahwa jatuh pada usia lanjut seringkali menjadi titik balik menuju ketergantungan penuh pada orang lain. Kaki terawat, langkah mantap, hidup mandiri. Jika ada area tubuh yang paling sering dilupakan, maka jawabannya adalah bagian kecil di belakang telinga. Hampir semua orang merasa sudah mandi bersih, padahal lipatan di belakang telinga sering menjadi sarang campuran keringat, debu, dan minyak kulit yang mengeras. Dari sinilah bau tidak sedap muncul dan tanpa disadari, area kecil ini dapat memicu peradangan kronis. Saya masih ingat seorang pasien bernama Ibu Sulastri, berusia 70 tahun. Ia sering mengeluh sakit kepala dan rasa pusing berulang. Pemeriksaan medis menunjukkan tidak ada masalah besar. Tetapi ketika diperhatikan, ternyata kulit di belakang telinganya merah, lembab, dan berbau. Setelah kami ajarkan cara membersihkan dengan lembut setiap kali mandi, hanya dalam beberapa minggu keluhan sakit kepalanya berkurang drastis. Ternyata peradangan kecil itu mengganggu aliran darah di sekitar kepala dan memicu rasa pusing. Membersihkan area ini sebenarnya sangat mudah. Saat mandi, cukup gunakan kain lembut atau ujung handuk yang dibasahi sabun ringan, lalu usapkan perlahan di lipatan belakang telinga. Setelah dibilas, pastikan area itu benar-benar kering, karena kelembapan yang tertinggal menjadi rumah nyaman bagi bakteri. Bagi yang memiliki rambut panjang, angkat rambut sebentar agar sirkulasi udara lebih baik dan lipatan itu tidak lembab. Merawat belakang telinga bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal harga diri. Bayangkan jika orang lain bisa mencium bau tidak sedap dari telinga kita tanpa kita sadari, tentu rasa percaya diri akan hilang. Lebih dari itu, menjaga area ini tetap bersih, membantu mencegah infeksi kecil yang dapat merembet ke saraf dan pembuluh darah di kepala. Belakang telinga bersih, kepala terasa ringan. Banyak orang menganggap ketiak hanya sebagai tempat keringat dan bau tubuh.
Padahal bagi tubuh lansia, ketiak jauh lebih dari itu. Di balik lipatan hangat dan lembab ini terdapat simpul limfa penting yang berfungsi sebagai pusat penyaringan racun dan benteng pertahanan tubuh. Bila area ini kotor, penuh bakteri, dan lembab terus-menerus, sistem imun akan terganggu. Akibatnya tubuh menjadi mudah lelah, gampang terserang flu, bahkan peradangan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Saya pernah merawat Pak Anwar, usia 69 tahun, yang hampir setiap bulan mengalami pilek dan batuk berkepanjangan. Ia sudah mencoba berbagai vitamin, tetapi tetap mudah sakit. Setelah diperiksa lebih jauh, ditemukan adanya iritasi ringan di daerah ketiak yang jarang ia bersihkan dengan benar. Setelah ia mulai rutin menjaga kebersihan ketiak dengan cara yang tepat, ditambah pijatan lembut saat mandi untuk merangsang aliran limfa, daya tahan tubuhnya membaik. Ia merasa jarang sakit lagi dan energinya pulih. Merawat ketiak bukan hal sulit. Saat mandi, gunakan sabun lembut dengan sifat antibakteri. Usapkan secara perlahan dari bawah ke atas agar aliran limfa ikut terstimulasi. Setelah membilas, keringkan dengan handuk bersih dan pastikan tidak ada kelembapan yang tertinggal. Untuk yang ingin menggunakan deodoran, pilihlah bahan alami yang tidak menyumbat pori-pori sepenuhnya, sehingga tubuh tetap bisa melakukan detoksifikasi alami melalui keringat. Ketiak yang bersih bukan hanya menghilangkan bau, tetapi juga menjaga kerja sistem kekebalan tubuh agar tetap optimal. Dengan begitu, tubuh terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan aktivitas sehari-hari dapat dilakukan tanpa terganggu oleh rasa tidak nyaman. Ketiak sehat, imun kuat, tubuh bertenaga. Di tengah perut kita ada satu titik kecil yang sering kali tidak diperhatikan, pusar. Banyak orang membersihkan wajah, rambut, bahkan kuku dengan teliti, tetapi melupakan pusar selama bertahun-tahun. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa di dalam pusar bisa hidup puluhan hingga ratusan jenis bakteri berbeda. Pusar yang lembab, gelap, dan penuh sisa sabun atau keringat adalah tempat sempurna bagi koloni mikroorganisme berkembang biak. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Aminah, usia 71 tahun, yang sering merasa lelah tanpa sebab jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya infeksi ringan di area pusar yang ia sendiri tidak pernah sentuh selama mandi. Begitu ia mulai membersihkan pusar setiap hari dengan cara yang benar, kondisi tubuhnya berangsur membaik. Energinya kembali, tidur lebih nyenyak, dan keluhan lemas perlahan hilang. Membersihkan pusar tidak membutuhkan peralatan rumit. Cukup gunakan cotton bud yang dibasahi air hangat bercampur sabun lembut, lalu usapkan perlahan dengan gerakan melingkar. Jangan terlalu keras karena kulit di area itu sangat sensitif. Setelah itu, keringkan benar-benar dengan cotton bud bersih lainnya. Langkah sederhana ini hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, tetapi dapat mencegah bau tidak sedap, infeksi ringan, bahkan peradangan yang bisa merembet ke bagian tubuh lain. Merawat pusar juga memiliki makna simbolis. Pusar adalah penghubung pertama kita dengan kehidupan, tempat kita menerima nutrisi sebelum lahir. Menjaga area ini tetap bersih, seperti memberi penghormatan pada tubuh dan kehidupan itu sendiri. Pusar bersih, tubuh kembali bertenaga. Selangkangan adalah area tubuh yang jarang diperhatikan. Padahal disinilah pembuluh darah besar, simpul limfa, dan saraf penting berkumpul. Ketika area ini kotor, lembab, dan penuh bakteri, masalah yang timbul tidak hanya gatal atau rasa tidak nyaman. Peradangan di selangkangan dapat memengaruhi cara berjalan, melemahkan otot pinggul, bahkan memicu sakit punggung. Pada lansia, semua ini bisa berakhir dengan penurunan mobilitas dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Saya masih ingat Pak Joko, usia 74 tahun, yang datang dengan keluhan gatal di selangkangan.
Ia mengira hanya iritasi biasa akibat keringat. Namun setelah diperiksa, ternyata ada infeksi jamur yang sudah berlangsung lama. Karena terus merasa tidak nyaman, cara berjalannya berubah, langkahnya pendek-pendek, dan akhirnya pinggang serta lututnya ikut sakit. Setelah diberi pengobatan sederhana dan diajarkan kebiasaan merawat selangkangan setiap hari, kondisinya membaik. Ia kembali bisa berjalan lebih tegak dan rasa sakit berkurang. Perawatan selangkangan sebetulnya mudah. Gunakan sabun dengan pH seimbang agar flora baik di kulit tidak terganggu. Saat mandi, bersihkan lipatan kulit dengan lembut tapi menyeluruh. Setelahnya, sangat penting untuk mengeringkan area itu sampai benar-benar kering, karena kelembapan yang tertinggal menjadi rumah jamur dan bakteri. Jika sering mengalami kelembapan berlebih, taburkan sedikit bedak anti jamur alami, agar area tetap kering sepanjang hari. Gunakan pakaian dalam berbahan katun yang menyerap keringat dan ganti secara teratur. Dengan menjaga selangkangan tetap bersih dan sehat, aliran darah lancar, saraf bekerja lebih optimal, dan pergerakan tubuh terasa lebih ringan. Kebiasaan sederhana ini membantu mencegah iritasi yang bisa membuat Anda kehilangan kenyamanan berjalan, sekaligus menjaga vitalitas sehari-hari. Selangkangan bersih, langkah kembali bebas. 7 area kecil yang sering terlupakan ini bukan sekadar soal kebersihan. Mereka adalah pintu masuk bagi penyakit kronis, peradangan, dan penurunan daya tahan tubuh. Banyak orang tua kehilangan energi, mudah sakit, bahkan kehilangan kemandirian hanya karena mengabaikan bagian tubuh yang sebetulnya sangat mudah dirawat. Namun, kini Anda sudah tahu rahasianya. Mulai dari mulut dan gigi yang menjaga Anda tetap bisa makan makanan bergizi, hidung dan tenggorokan yang melindungi pernapasan, kaki yang menjadi fondasi kemandirian, belakang telinga yang sering tersembunyi, ketiak sebagai pusat pertahanan imun, pusar yang menyimpan koloni bakteri, hingga selangkangan yang menentukan kenyamanan setiap langkah. Semua area ini bisa dijaga dengan langkah sederhana, hanya 5-10 menit sehari, tanpa biaya besar, tanpa peralatan rumit. Saya, Dr. Budi Hartono, selama lebih dari 30 tahun merawat pasien lansia, sudah berulang kali menyaksikan bagaimana perubahan kecil ini membawa hasil luar biasa. Mereka yang tadinya lelah terus-menerus mulai merasa segar kembali. Mereka yang takut jatuh berani berjalan lebih mantap. Mereka yang malu karena bau tubuh atau infeksi kecil kembali percaya diri bertemu keluarga dan sahabat. Ingatlah, penuaan bukan berarti harus lemah dan sakit-sakitan. Dengan perawatan yang benar, tubuh Anda masih bisa tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap mandiri. Jangan tunggu sampai masalah muncul baru bertindak. Mulailah hari ini, mulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Jika informasi ini bermanfaat, bagikan kepada teman atau keluarga yang Anda cintai. Seringkali, satu langkah sederhana bisa menyelamatkan kesehatan seseorang. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar Anda tidak ketinggalan strategi praktis lain yang terbukti menjaga kualitas hidup lansia. Kalimat kunci terakhir, perawatan kecil hari ini, kemandirian besar di masa depan.